warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sidang salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah ini terus kita gaungkan, terus kita hadirkan sebagai pembuktian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama mengatakan boleh jadi alhamdulillah itu hanya satu bagian dari kesyukuran. Karena kesyukuran yang berikutnya harus diikuti dengan perbuatan dan juga dikuatkan dalam keyakinan di dalam hati. Jadi ketika kita diberikan nikmat tapi tidak digunakan di dalam melakukan ketaatan, maka bisa jadi nikmat itu akan menjadi musibah dan bukan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Maka oleh karenanya, insya Allah di pagi hari ini, selepas kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, kita meniatkan i'tikaf di masjid ini walaupun beberapa saat di dalam rangkaian thalabul ilm. Mudah-mudahan menjadi salah satu amaliyah yang Allah ridhoi, Allah rahmati, dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih melanjutkan yang sudah kita sampaikan di subuh kemarin tentang arkanul mahabbah, tentang rukun cinta. Jadi kalau kita bicara tentang rukun Islam, kita tahu ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara, tapi rukun cinta ternyata juga ada 5 perkara. Nah, yang baru kita bahas kemarin yang pertama adalah wajalal qulub. Bahwa ciri orang yang punya cinta itu adalah hatinya tergetar saat nama sang kekasihnya itu disebutkan. Bahkan saat mengingat-ingat yang ia cintai itu, maka hadir rasa di dalam kehidupannya. Itu yang kita sebut dengan istilah the feels, rasa. Maka kita berharap jangan sampai kita jadi orang yang putus rasa, tapi kita selalu jadi orang yang tersambung rasa. Get connected. Ya, kalau kita bicara kemarin, get connected-nya dengan paket THR. Apa THR itu? Taubat, husnuzan, dan ridho kepada Allah SWT. Dan itu akan bahasanya mengobati ataupun juga sekaligus mencegah daripada keputusan rasa, bukan keputus asa ya, keputusan rasa yang terjadi pada diri seorang manusia. Yang kedua adalah sekarang kita bahas bahwa ciri atau min alamatil mahabbah, yaitu masuk dalam rukun cinta adalah kasrataz zikr. Dia akan banyak mengingat, bahkan termasuk membaca surat cintanya. Karena ini masih bagian daripada Quran surat Al-Anfal ayat 2, setelah Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat qauliyah, dan semuanya itu ajaib. Semuanya itu luar biasa. Yang hari ini insya Allah terjadi di Indonesia besok pagi adalah gerhana matahari. Tapi ternyata setelah tadi dilihat di map, itu nggak melewati Amerika kayaknya ya. Ya, jadi kita berada di zona daerah yang berbeda. Kalau di Indonesia itu bahkan sampai dalam beberapa tahun terakhir itu setahun bisa 2 kali sholat gerhana. Karena dilintasi daripada garis khatulistiwa. Tapi yang menarik dalam setiap peristiwa gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini hakikatnya adalah merupakan bid'ayatillah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memaknainya itu bukan kemudian kalau ada terjadi gerhana itu seseorang bisa berubah jadi werewolf gitu ya.
ataupun dia kemudian ya jadi apa vampire gitu ya. Ya ini karena pengaruh movies ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bahkan ketika lihat gerhana itu ya mereka anggap itu sebagai momentum untuk party ya. Padahal pada saat itu justru kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memperbanyak zikir, ya sholat, ya khusuf atau khusuf, kemudian setelah itu mendengarkan khutbah. Itu karena apa? Supaya ketika itu kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya Allah ya karena kita tidak ada maka kita tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut. Tapi saudara-saudara kita di Indonesia insya Allah di tanah air akan melaksanakannya besok pagi sekitar jam 9. Namun ala kulli hal itu baru satu bagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ayat-ayatnya Allah SWT. Ada lagi ayat-ayat Allah di dalam tubuh-tubuh kita, betul nggak? Kalau kita lihat, Masya Allah, Allah ciptakan kita ini sudah dalam ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Coba kalau kita lihat, Allah kasih kita rambut, itu bisa tumbuh, bisa panjang, betul apa enggak? Ya, tapi juga kita punya alis, ya bisa tumbuh, tapi nggak panjang-panjang, betul nggak? Coba kalau misalkan alisnya itu tumbuhnya kayak rambut, entah berapa repotnya kan kita setiap minggu ya, dikit-dikit kita gunting. Atau misalkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita kuku, itu kan bisa panjang kita gunting. Tuh gigi kita juga tumbuh, tapi kita nggak pernah gunting gigi. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu sudah dalam ciptaan yang terbaik. Nah, apakah kita kemudian nggak lihat bagaimana tanda kebesaran Allah di situ? Bahkan salah satu tanda kebesaran Allah di dalam tubuh kita ini, salah satunya adalah kita bisa ngedip. Betul apa enggak? Ya. Coba, kalau kita sekarang nggak ngedip, nggak usah lama-lama, 5 jam aja. Kira-kira apa yang terjadi? Perih, Masya Allah. Makanya yang ba'da subuh ini bisa ngedip, bahkan mejem, ya Alhamdulillah. Ya kan? Dia bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ngedipnya agak lama, ya kan? Tapi yang menarik, dalam peristiwa Ashabul Kahfi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidurnya berapa tahun tuh? 309 tahun. Tapi dalam 309 tahun, matanya para Ashabul Kahfi itu merem apa kebuka? Nah, matanya itu kebuka. Nah, ini kalau kita bicara min ayatillah, itu kalau kita lihat, Masya Allah, Allah tuh luar biasa. Ya, mudah bagi Allah yang nggak mungkin buat kita itu menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur, kita kan paling lama nggak bisa tidur lebih dari 1 hari, betul apa enggak? Ya kita tidur udah 6 jam, 8 jam, lebih dari itu aja udah capek gitu. Kecuali kalau kita dalam kondisi tertentu begitu ya. Tapi normalnya kita 6 sampai 8 jam. Mungkin bahkan di Ramadan ini kita kurang-kurang tidurnya, ya kan? Bahkan ya insya Allah nanti malam tadi sudah ada woro-woro, nanti malam last night of Ramadan. Yuk kita hidupkan, insya Allah mudah-mudahan yang sudah melazimkan i'tikaf dari malam-malam awal 10 hari akhir Ramadan, besok adalah the final night yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita hidupkan. Ya, karena kita berharap sekali lagi ini adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bukan hanya saja yang ada di semesta, yang ada di dalam diri kita, tapi juga yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ya, apa-apa yang menjadi kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibaratnya tadi kalau kita dapat surat cinta dari anak kita atau pasangan kita yang memang posisinya berbeda negara atau negeri atau daerah, setelah berlama-lama nggak ketemu, maka ketika kita dapat surat cinta itu senang apa enggak? Senang. Bahkan begitu senangnya itu Masya Allah, baru megang aja itu udah berbunga-bunga, apalagi bacanya. Nah, apalagi kalau surat cintanya Allah sama kita, Allah surat cintanya apa? Al-Quran. Nah, cuma kita baru megang aja ada getarannya nggak tuh? Nah, jangan-jangan sampai kita bilang, wah ini nggak ada getarannya Ustadz. Makanya baca Qurannya juga nggak ada getarannya. Tapi kalau dia punya getaran cinta, bahkan bahasanya itu baru megang aja, itu ada rasanya. Makanya ada satu waktu itu Imam Ahmad ya didatangi oleh seorang, ketika itu ditanya, wahai Syekh, alhamdulillah nih saya bisa menghatamkan Quran 1 hari itu 1 malam, ya 1 kali khatam 1 malam. Oh iya, bagus. Tapi coba sekarang
besok kalau engkau baca, rasakan seakan-akan aku ada di depanmu, lagi menyimak ya bacaanmu. Maka begitu kemudian keesokan harinya dia balik lagi dan bilang, Syekh, ternyata saya semalam cuma bisa setengahnya doang. Oke, kalau gitu nanti malam hadirkan seakan-akan Rasulullahnya sedang mendengarkan apa yang kau baca. Maka kemudian beliau datang lagi dan mengatakan, Allah ya Syekh, saya bahkan 1 juz pun gak selesai, kata dia. Nah kalau begitu, nanti malam, hadirkan seakan-akan Allahnya melihat engkau. Dan ketika itu beliau nangis lebih kencang lagi di hari berikutnya, dia bilang, Syekh bahkan aku gak bisa melewati 1 lembar sekalipun. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menghadirkan bahwa saat dia baca itu adalah kalamullah, dia pakai dengan adab-adabnya, ya, dia pakai dalam keadaan-keadaan terbaiknya, maka insya Allah yang dia baca itu pun menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Makanya di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang terus belajar Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Kalau posisi kita nggak lagi ngajar, posisi kita belajar. Posisi kita lagi belajar, maka kita diajar. Karena Al-Quran ini yang akan menjadi guidance di dalam hidup kita untuk bisa menuntun terus berada di atas jalan yang lurus. Kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika Allah sudah kasih jawabannya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, tapi justru kita malah nggak pakai Al-Quran itu sendiri. Maka oleh karenanya, mudah-mudahan di dalam momentum Ramadan mendekati hari akhir ini, mendekati hari akhir Ramadan, maka insya Allah asar Quran itu mudah-mudahan ada di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kita baca, bukan cuma sekedar kita hafal, tapi kita tadaburi, kita fahami, kita praktekkan, kita amalkan, dan insya Allah kita syiarkan, kita dakwahkan. Dan pintu sebelum daripada semua itu adalah mengimani Al-Quran. Karena hari ini ada orang yang bahasanya mungkin nggak beriman sama Quran. Tapi kalau kita sudah mengimani Quran, maka apa? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka nggak ada sedikit pun keraguannya di dalam Al-Quran, dan dia akan menjadi petunjuk di dalam merefleksikan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan poin yang kedua dalam arkanul mahabbah ini yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang senang untuk banyak membaca daripada Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu penutup, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau di hati kita sudah terlalu sibuk dengan selain Quran, maka Al-Quran itu juga terlalu sibuk untuk masuk di dalam hati kita. Maka kalau kita sudah Allah izinkan Al-Quran itu hadir di dalam hati kita, jaga itu, pertahankan itu, dan tumbuh kembangkan Al-Quran itu di dalam hidup kita, sehingga perilaku-perilaku kita bisa menjadi the walking Quran, menjadi Al-Quran yang berjalan, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan di beberapa pertemuan subuh kita berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Iya, oh ya. Insyaallah kita doa bareng-bareng untuk kamu Fauzi yang insyaallah kemarin sudah melaksanakan surgery, walaupun bahasanya little surgery, tapi insyaallah kita doakan yang terbaik. Semoga beliau diberikan kepulihan dan insyaallah kesehatan kembali untuk bisa bersama-sama dengan jamaah yang ada di masjid yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyah wa ala qanatin salihah wa nakhussu khususan ila ruhi wal jasadi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم عافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا من المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا الله إلهنا يا الله يا رحمن إلهنا يا رحيم أغثنا يا غفور رحيم. اللهم اشفي من أخينا يا الله. اللهم اشفنا أنت الشافي. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.